Raih kemenangan di kandang Malmo, Paulo Dybala gemakan kebangkitan Juventus. Juventus akhirnya meraih kemenangan perdana mereka setelah serangkaian hasil buruk di kompetisi domestik usai mengawali perjuangan mereka di fase grup dengan kemenangan 0-3 atas Malmo di Liga Champions. Paulo Dybala meyakinkan Juventus tahu apa yang harus kami lakukan di Liga Champions. Setelah kemenangan tandang 3 gol tanpa balas mereka atas Malmo sembari mengakui golnya tersebut membantu meningkatkan kepercayaan dirinya. Raksasa Turin datang ke Eleda Stadion dengan modal yang buruk dari kompetisi domestik mereka. Hanya meraih 1 poin dari 3 pertandingan pertama Serie A usai kekalahan beruntun kontra Empoli dan juga Napoli. Beruntung bahwa kembalinya para bintang Amerika Selatan akhirnya membantu pasukan Massimiliano Allegri untuk bangkit. Ketika tandukan Alessandro, penalti Paulo Dybala dan sontekan Alvaro Morata memberi kemenangan 0-3 bagi Juventus yang meyakinkan di kandang Malmo. Kini La Joya mengatakan kepada Sport usai pertandingan, "Kami tahu bahwa hasil dan penampilan kami baru-baru ini tidak bagus, tetapi ini adalah kompetisi yang berbeda dan kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami melakukannya dengan tenang sebagai tim besar dan mendapatkan hasil yang kami butuhkan. Sekarang kami harus terus berjalan di sepanjang jalan ini." Paulo Dybala yang saat ini sedang dalam pembicaraan kontrak baru dengan klubnya tidak mencetak gol di Liga Champions selama 10 bulan sejak November 2020 dan kini mengakui bahwa gol penaltinya ke gawang Malmo cukup membantunya untuk menemukan kembali kepercayaan dirinya. Dia menambahkan, "Saya sangat senang bisa mencetak gol lagi. Itu membantu mengembalikan kepercayaan diri saya. Jadi saya bisa bermain lebih santai dan membantu tim." Meski menang, Juventus belum puaskan Allegri. Juventus membuka kampanye Liga Champions mereka dengan positif. Mereka mengalahkan Malmo pada Rabu 15 September dini hari tadi dengan skor 3-0. Meski menang, Allegri mengakui bahwa timnya terlalu sering melakukan kesalahan. Tapi ia bersyukur karena Malmo tak mampu memaksimalkan kesalahan yang dilakukan timnya. Ada beberapa saat ketika kami melakukan kesalahan, namun kami tidak kebobolan sampai akhir malam ini, tutur Allegri di situs resmi klub. Allegri juga merotasi susunan pemainnya yang juga memainkan 3 gelandang yang tak pernah bermain bersama. Namun dia tetap mengapresiasi kinerja lini tengahnya. Pembukaan Liga Champions tidak pernah mudah. Kami masuk ke dalamnya setelah periode yang tidak terlalu positif. Ada ruang untuk perbaikan dalam hal penguasaan bola, tetapi masih ada hal positif di area itu jelasnya. Malam ini 3 gelandang bermain bersama, yang sebelumnya tidak pernah bermain bersama. Butuh waktu bagi para pemain untuk mengenal satu sama lain lebih baik, pungkasnya. Belum menyerah, Juventus coba lagi rayu Gabriel Jesus. Klub Serie A Juventus masih belum menyerah untuk mendapatkan jasa Gabriel Jesus. Si nyonya tua diberitakan akan mencoba merekrut sang pemain di tahun 2022 nanti. Pada musim panas ini Juventus harus berburu penyerang baru. Pasalnya mereka harus berpisah dengan Cristiano Ronaldo yang cabut ke Manchester United. Di musim panas kemarin nama Gabriel Jesus menjadi salah satu incaran Juventus. Namun karena 1 dan 2 hal mereka gagal mendapatkan striker Manchester City itu. Calcio Mercato juga mengklaim bahwa Juventus tidak patah arang. Mereka akan mencoba merekrut kembali Jesus di tahun 2022 nanti. Menurut laporan tersebut, Juventus semakin jatuh hati melihat penampilan Jesus di musim ini. Sang striker kini lebih banyak dimainkan menyamping oleh Pep Guardiola. Namun ternyata Jesus justru tampil apik di posisi itu. Allegri dilaporkan tertarik melihat perkembangan Jesus itu, sehingga mereka akan mencoba merekrutnya kembali. Menurut laporan tersebut, Juventus akan melancarkan aksi mereka di tahun 2022. Mereka akan mendekati lagi agen sang striker. Mereka akan membujuknya agar mau pindah ke Turin. Juventus berharap agar sang striker mau bergabung paling cepat di bulan Januari 2021 mendatang. Juventus sendiri akhirnya meminjam satu striker di deadline day kemarin. Mereka meminjam Moise Kean dari Everton hingga akhir musim nanti.
Akhirnya, gawang Juventus clean sheet lagi. Sudah 6 bulan lamanya gawang Bianconeri selalu bobol dalam setiap pertandingan yang mereka mainkan selama periode tersebut. Kemenangan Juventus 3-0 atas Malmo di laga pembuka fase grup Liga Champions Rabu 15 September 2021 dini hari waktu Indonesia Barat sangat berarti bagi raksasa Serie A. Bukan hanya mengakhiri paceklik kemenangan mereka di kancah domestik, hasil positif di Swedia itu sekaligus membuat gawang Bianconeri kembali clean sheet. Sudah lama sejak Maret lalu, gawang Juventus selalu kebobolan dalam setiap pertandingan yang mereka mainkan. Terakhir kali mereka nirbobol adalah ketika menang 3-0 atas Spezia di ajang Serie A pada 2 Maret. Waktu itu Juve masih dilatih oleh Andrea Pirlo. Sesudah itu, tercatat ada 16 pertandingan sepanjang musim 2020-2021 kemarin, di mana Juve kebobolan setidaknya 1 gol selama periode tersebut. Rekor buruk itu berlanjut ke musim baru, dengan pasukan yang kini diasuh oleh Massimiliano Allegri, baru mengumpulkan 1 poin dari 3 pertandingan pembuka mereka di Serie A. Mereka ditahan imbang 2-2 oleh Udinese dalam pertandingan perdana musim baru, dan mengalami kekalahan mengejutkan 1-0 saat menjamu klub promosi Empoli, serta takluk 2-1 di markas Napoli pekan lalu. Selanjutnya, Juventus akan mencoba untuk meneruskan catatan clean sheet sekaligus meraih kemenangan kedua musim ini saat menerima kunjungan AC Milan di Turin dalam laga pekan keempat Serie A Senin 20 September.